otomatis komputer. Oke, tadi kan sudah untuk di theoretical gap. Nah, sekarang bagaimana sih untuk empirical gap? Nah, ini saya juga tak kasih contoh yang langsung jurnal. Ini juga jurnal salah satu yang terindeks Scopus gitu kan, aktif. Nah, sebenarnya bagaimana sih untuk mencari di empirical gitu. Gimana sih cara untuk cari yang empirical? Nah, otomatis di sini nah ini contoh. Nah, untuk empirical gap itu berarti kan empiris, riset empiris. Nah, artinya apa? Penelitian orang lain atau yang terdahulu. Nah, kan tadi kita bahas sebelumnya itu nanti teman bisa cek rekamannya yang sebelumnya. Itu kan kita itu setelah kita baca berbagai aliran ekonomi, ternyata ada pro kontra juga ternyata. Dari setiap skup, setiap aliran sampai perkembangannya itu ekonomi itu berkembang dari perdebatan dan pro kontra. Seperti itu sehingga membuat kita harus berpikiran terbuka kan seperti itu ya. Benar ya? Nah, ya kan? Nah nih, udah tampil teman-teman? Sudah ya, udah tampil ya. Nah, ini contoh nih, ini terbaru ini terkait tentang modal manusia. Nah, ini tentang education. Nah, ini dari sini nih, ini berproses. Nah, ini penelitiannya siapa? Ini di Indonesia, gitu kan? Dari peneliti Holik dan Prianto 2021, terus dari Handayani Dasasongko 2021 kan berkembang ya, terdahulu. Nah, di sini nih mulai ketemu nih gap-nya. Nah, ini kan ya ada Gus Parab 2021 itu kan menemukan tentang human capital gitu kan, itu bisa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nah, namun di sini, however, namun teknologi itu efeknya itu mix gitu kan, mix campur gitu kan. Nah, hasil dari ini itu related gitu kan, dari hasil siapa? Arjun. Nah, ini ya, jadi kayak gini deh. Nanti di jurnalnya juga nanti teman-teman jelasin kayak gini. Di Arjun, nah gitu kan. Related, tapi enggak inline, not inline. Maksudnya apa? Enggak inline. Related itu berhubungan tapi not inline. Maksudnya itu ya enggak sama lah gitu, ada gap gitu. Nah, Arjun itu 2020 tuh explain, menjelaskan bahwasanya teknologi itu memiliki impactus terhadap atau dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari mana kok bisa mempengaruhi kan gitu kan? Nah, dengan meningkatkan influence pengaruh dari human capital terhadap growth. Nah, ini juga sejalan sebenarnya sama teorinya Solo. Kan Solo di teorinya itu kan teknologi itu kan meningkatkan kinerja dari SDM. Kan seperti itu kan di Solo. Nah, fungsinya kan fungsi faktor produksi capital and labor. Teknologi itu ningkatin labor kan gitu kalau kita belajar teorinya Solo. Nah, habis itu di sini diperjelas nih oleh penelitiannya Widarni dan Bawono gitu kan. Jadi penelitian saya sendiri, tapi penelitian saya di sebelumnya gitu kan. Nah ternyata human capital itu dari proses, dari learning proses gitu kan. Nah ini based on research. Nah jadi teorinya itu pakai solution teori, itu namanya grand teorinya teman-teman. Jadi tetap ya ada kan grand teori. Nah grand teorinya di tugas ini kan materi pokok. Nah, jadi materi pokok itu grand teori. Nanti tolong teman-teman cari empirical gap-nya. Kalau teman-teman bisa menemukan theoretical gap itu udah hebat sekali, gitu kan. Tapi kalau nggak mampu, nggak apa-apa empirical aja, ya. Desi paham ya, empirical gap-nya aja nggak apa-apa. Nanti berdasarkan yang terdahulu sama ini, akhirnya di sini ada question. Nah, question penelitian empiris itu apa? Itu dari gap ini, Rek. Sebenarnya teknologi ini perannya apa sih terhadap pertumbuhan ekonomi kan gitu? Apakah influence seperti teorinya Solo kayak gitu kan? Atau enggak gitu? Karena Gus dan Pak Arab ini penelitiannya teknologi itu dampaknya mix gitu kan? Atau campur dampaknya. Nah, sehingga ini namanya empirical. Nah, kalau di sini fokusnya di empirical, bukan di tanah teori tapi empirical. Nah, sehingga ketemulah namanya empirical question. Nah, kayak gini, Rek. Dari sini paham, teman-teman? Bisa dipahami? Jadi nanti dari materi pokok teman-teman itu kan jadi dasar grand teorinya teman-teman. Nanti coba cari nih jurnal. Kan kemarin udah diajarin kan cara cari jurnal di Sayan Derek ya apa, Emerald ya apa. Pakai teknik yang pertama, tekniknya
teman-teman baca jurnalnya, parafrase langsung dijadiin referensinya. Atau teknik kedua, baca aja dulu jurnal-jurnalnya, nanti yang jadi pemahaman teman-teman tulis lagi, setelah itu di double check. Teknik kedua kan seperti itu kan. Nah, di video itu. Nah, terserah mau pakai teknik yang mana yang teman-teman nyaman. Yang penting intinya literatur literatur review atau kajian pustaka itu bukan copy paste gitu, tapi dari hasil teman-teman studi pustaka dapat abstraksikan dalam tulisan. Nah, tekniknya udah jelas ya tekniknya. Nah, seperti itu. Nah, gitu. Dari sini ada pertanyaan terkait empirical gap untuk tugasnya. Sudah jelas? Ada yang ditanyakan, teman-teman? Monggo. Nah, kalau kita nggak ada, kita lanjut di literatur review. Nah, ini dari literatur review kajian pustaka. Kan kita udah punya nih pertanyaan empiris, ya kan? Udah punya pertanyaan empiris nih. Nah, jadi pertanyaannya perlu jawaban. Nah, jawabannya dari mana? Ya wes, karena kita di empirical, maka kita di literatur review-nya ya kita fokus di empirical, kan gitu kan? Nah, Grand Teorinya udah jelas, kita Grand Teorinya Solo gitu kan. Tapi ada empirical, ada riset yang mendukung teorinya Solo, ada yang kontra dengan teori Solo. Tapi kalau kita ranah ke di ranah teori, yang model Solo itu juga ternyata banyak yang menentang gitu kan, terutama dari aliran Keynesian kan gitu kan. Nah, dari Keynesian tuh banyak tentang yang di aliran Solo, tapi kan yo kayak gitu ya, itu pro kontranya kan ada gitu. Nah, kita cari di sini yang terdahulu. Oke, di sini ketemu penelitian Herbers 2021. Nah, kalau untuk penelitian teman-teman usahakan yang terbaru ya. Kalau untuk teori nggak apa-apa lama-lama, tapi untuk teori gitu kan apa-apa, kan teori emang rata-rata udah lama seperti itu. Tapi untuk empirical yang baru. Nah, ini dari Herbers nih. Nah, ini jelasin. Oke. Sudah ada penelitiannya Aviani 2021, orang Indonesia juga. Terus ada Majeric dan Bondorup 2017, terus berkembang, terus itu ya. Di situ ada Lewaju, Somi, ada Zhang et al, macam-macam. Terus, nah ternyata di situ kegambar nih. Nah, jadi untuk membangun hipotesis itu teman-teman dari jurnal-jurnal yang terdahulu, ini untuk empirical ya. Nah, itu ataupun yang teori itu boleh, tapi di mix aja. Nah, nanti sampai ketemu jawaban sementara. Gitu. Nah, jawaban sementara di jurnal-jurnal terdahulu dari banyak jurnal gitu kan. Nah, ternyata di sini ada bilang ternyata itu teknologi itu punya perannya apa? Dari berbagai jurnal terdahulu itu ternyata teknologi itu berperan gitu, mainkan peran sebagai influencing atau mempengaruhi, yang dipengaruhi itu nggak langsung economic growth tapi human capitalnya kayak gitu. Human capitalnya yang dipengaruhi oleh teknologi kan gitu kan, karena human capital ini berdampak di pertumbuhan ekonomi seperti itu. Akhirnya ketemulah hipotesisnya, ini contoh, nanti coba dikembangkan di jurnal teman-teman. Jadi empirical gap-nya apa, nah itu fokus itu yang dikejar. Jadi yang dikejar di literatur review itu adalah menjawab pertanyaan dari empirical gap. Nah, hipotesis itu adalah jawaban sementara. Nah, dari jurnal contoh dahulu ada jawaban sementara. Nah, oke. Nah, dari jawaban sementara inilah nanti kita baru menentukan apa riset metodenya. Seperti itu. Simpel ya. Alur penelitiannya jelas ya, alur berpikirnya. Karena yang penting itu, ini untuk kuantitatif bukan kualitatif. Karena kan ada kuali, ada kuanti, ada mix method. Ini yang kita bicarakan, yang kita pelajari adalah yang kuantitatif. Jadi jelas ya untuk kuantitatif, teman-teman nanti domainnya apa harus jelas, logusnya di mana, domainnya apa harus jelas. Setelah itu teman-teman dari domainnya itu nanti teman-teman kan ada materi pokok tuh dengan grand teorinya, terus teman-teman cari riset-riset, baca-baca, cari untuk tugas ini kita fokus empirical gap aja. Tapi kalau yang mau theoretical monggo apa, saya nggak melarang. Nah gitu. Nah itu udah ketemu gapnya, baru gapnya itulah yang jadi patokan kita membangun hipotesis. Jadi gitu fokusnya. Nah dari sini bisa dipahami teman-teman? Cukup jelas ya? Jelas Pak. Cukup jelas ya? Itu. Ya lumayan jelas Pak. Jadi simpel ya, gitu. Jadi seperti itu. Kalau pemikiran penelitian seperti itu. Oke. Untuk kuantitatif ya, untuk sosial. Baik, kalau gitu saya stop share.
Terus saya stop untuk recordingnya. Nanti kalau misalnya lupa-lupa bisa didengerin.